sebagai tersangka bersama dua orang lain, yakni Hidayat dan Chandra, kontraktor PT Mutu Pratama Mantri Jakarta pada 12 Agustus 2019 lalu. Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Dalam konferensi pers di gedung KPK pada Minggu dini hari, 3 dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dihadirkan. So we're all the same. You can't run with a smile on my face when dreams trump reality. Fuck what they're telling me. I can't take word from no one. I can't be who you are. And if you wanna change me, watch me 'cause I'll do what I do. And if you're trying to play me, ain't nobody playing for you. Say no more.
KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 Gak ngerti lagi sekarang sama pemerintah zaman sekarang. Orang lagi keadaan lagi susah aja, masih bisa-bisanya dikorupsiin. Gak bisa nih. Kita harus ngadain. Gue kalau kayak gini terus gak bisa, gue harus ngadain diskusi. Gue telepon Dewa deh. Halo Dew. Halo Pak. Gimana jadi nggak grup discussion-nya? Itu kapan sih, hari ini ya? Jadi Pak, hari ini nanti jam 7 malam kira-kira. Oh, jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. Nanti jam 7 malam invite gue ke Teams-nya ya, Dew. Oke, tenang aja, nanti gue invite. Oke, gue udah gak sabar banget nih buat diskusi soalnya. Oke, mantap Pak. Makin hari gue baca berita tentang korupsi itu udah makin marah, Dew. Kita sebagai mahasiswa nggak bisa kayak gini terus. Bener banget. Nanti tunggu aja diskusinya, bakal keren banget deh. Oke deh, kabarin gue, Dew. Iya Pak, oke, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di diskusi informal ini. Dan tema diskusi pada malam hari ini yaitu peranan mahasiswa dalam pergerakan anti korupsi. Mungkin kita langsung saja masuk ke diskusinya agar bisa menyingkat waktu. Mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang tahu korupsi itu apa? Atau pengertian tentang korupsi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Mas Dewa. Ya, silakan Mas Farel. Kalau menurut saya itu korupsi bisa diartikan sebagai tindakan seseorang yang menguntungkan diri sendiri atau mungkin bisa jadi orang lain. Tindakan korupsi itu sendiri bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang atau jabatan yang tinggi untuk melakukan tindakan tersebut. Contoh dampaknya itu adalah merugikan perekonomian negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Farel. Konferensi bagus. Mungkin langsung ke materi selanjutnya, yaitu teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu dampak korupsi untuk negara kita itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menjelaskannya. Izin menjawab, Mas Dewa. Iya, silakan Mas Yusuf. Dampak korupsi salah satunya ialah melambatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pencurian dana yang besar-besaran sehingga membuat anggaran negara yang dialokasikan berkurang, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi terhambat. Terus ada menurunnya investasi, khususnya dalam pengurusan perizinan di dalam pemerintahan, setelah marak praktik suap dan gratifikasi yang menyebabkan persaingan tidak sehat antar investor dan membuat distribusi ekonomi tidak merata, sehingga efisiensi alokasi sumber daya perusahaan menjadi menurun. Lalu yang ketiga ada meningkatnya kemiskinan. Karena dengan adanya korupsi dapat menyebabkan ketimpangan di masyarakat yang mengakibatkan yang korupsi semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penyampaiannya ya Mas Yusuf. Ya, materinya itu pemberantasan korupsi nih. Apakah ada yang bisa menjelaskan nih pemberantasan korupsi untuk negara kita sendiri itu seperti apa atau bagaimana? Ya baik, saya ulang. Materi selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi di negara kita. Mungkin ada yang bisa menyampaikannya? Baik, izin menambahkan Mas Dewa. Iya, silakan Mas Hanif. Membahas tentang korupsi di Indonesia itu sebenarnya telah banyak dilakukan berbagai upaya ya, sejak zaman Orde Baru, reformasi, hingga sekarang. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya. Memang sekilas tidak terlihat terlalu buruk.
Meski begitu, angka ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terjadi di Indonesia. Maka dari itu, pemberantasan korupsi masih sangat diperlukan. Dalam pasal 1-3 UU nomor 30 tahun 2002, pemberantasan korupsi itu sendiri adalah tindakan untuk mencegah, memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, peruntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke Mas Dewa. Ya, terima kasih Mas Yusuf atas penyampaiannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Aku mau nambahin nih. Ya, silakan. Korupsi itu berkaitan dengan kekuasaan dan dengan kekuasaan itulah penguasa tersebut dapat menyalahgunakannya demi kepentingan pribadinya. Karena korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka butuh sistem dan figur yang biasa menggerakkan dan mengkoordinir jaksa, KPK, dan pengadilan. Untuk hingga penyogok kekanaan itu terjadi. Terima kasih. Terima kasih ya atas penyampaiannya, Mas Hanif dan juga Mbak Farah. Sangat berkualitas sekali. Mungkin materi selanjutnya yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam anti korupsi. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Izin pendapat, Mas Dewa. Ya, silakan Mas Didi. Apa sih, misalnya kalau ditanya, apa sih peranan mahasiswa dalam korupsi? Kenapa mahasiswa gitu? Kita bisa bahwa mahasiswa itu elemen masyarakat yang unik. Kenapa? Karena jumlahnya nggak banyak. Dalam sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini nggak lepas dari peran mahasiswa. Zaman terus berubah, namun tetap tidak berubah dari yaitu semangat dan idealismenya. Dengan kekuatan yang dimiliki berupa semangat dalam menyuarakan dan perjuangan nilai kebenaran, serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempatkan posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu sih menurut saya, Mas Dewa. Ya, terima kasih Mas Didi atas penyampaian yang sangat baik. Mungkin apakah ada yang ingin menyampaikan juga tentang peran mahasiswa dalam anti korupsi ini? Ya, saya ada, kalau misalkan dalam segi moralitas, sebagai generasi penerus bangsa tuh mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang hingga memiliki rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk terus memajukan koneksinya. Ya, silakan lanjutkan. Beri rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik dalam masyarakat dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. Kalau untuk identifikasi korupsi mahasiswa fakultas tertentu, khususnya ini hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kualitas pendidikan hukum di aja dari saya segitu aja. Ya, terima kasih ya Mas Didi dan Mbak Aura untuk penyampaiannya yang sangat komprehensif dan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sih agar kita, maksud saya, bagaimana sih pencegahan korupsi yang baik untuk negara kita ini? Mungkin dari salah satu teman ini bisa menjelaskan. Ya, Mas Dewa izin memberi pendapat saya sendiri. Menurut saya, pencegahan korupsi itu ada 4 hal. Yang pertama adalah supremasi hukum, yaitu memposisikan hukum pada tingkat tertinggi dalam pelaksanaan pencegahan korupsi. Pemerintah dan warga negara juga harus mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kasus pelanggaran korupsi dapat diatasi apabila hukumnya ditegakkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengoptimalkan lembaga, yaitu pengoptimalan peran lembaga penting dilakukan agar penegakan pelanggaran korupsi dapat dilakukan dengan efektif. Contohnya adalah contoh lembaganya adalah KPK. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat
berhubungan dengan prinsip kesadaran bernegara. Jadi upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berpartisipasi agar pencegahannya dapat dilakukan. Dan yang keempat, meningkatkan penyebarluasan pengawasan, yaitu agar masyarakat dapat mengawasi lembaga politik terhadap upaya penegakan pencegahan korupsi. Itu aja sih Mas Dewa dari saya, pendapat dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Fadil. Semoga poin-poin yang Mas Fadil sampaikan bisa dipraktikkan di negara kita sendiri ini agar tindak pidana korupsi ini bisa berkurang. Kalau bisa hilang juga. Siap. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui argumen atau opini-opini dari teman-teman sekalian nih tentang pencegahan korupsi ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan sepatah dua kata. Saya mau berpendapat dan memberikan opini saya sih, pandangan saya terhadap korupsi. Baik, Mas Afra dipersilakan. Menurut saya korupsi di Indonesia itu sudah menjadi budaya ya, dan sudah mengalir juga di darah para koruptor, dan itu sudah sangat susah untuk dihilangkan menurut saya. Dan penerapan korupsi sendiri sudah berjalan dari bertahun-tahun lalu, dan itu sulit untuk dihilangkan. Nah, menurut saya kita sebagai mahasiswa itu tuh sangat amat diperlukannya adanya edukasi terhadap pencegahan korupsi sejak dini. Jadi sehingga itu membuat kita sudah menanamkan mindset di dalam otak kita. Karena kita sebagai agent of change harus meneruskan bangsa ini menjadi bangsa yang bersih, tidak bisa. Dan kita harus menghilangkan culture dari korupsi tersebut. Itu sih menurut saya. Mas Dewa. Terima kasih Mas Afra, penyampaiannya sangat bagus. Mungkin apakah ada yang menyampaikan yang lagi? Apakah teman-teman masih ada yang ingin memberikan argumen atau opini ini? Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi korupsi sudah mendarah daging di negeri ini. Jadi karena kurangnya rasa nasionalisme kita dan juga kurangnya penanaman nilai-nilai luhur Pancasila kita. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus menambahkan rasa cinta kita pada negara ini dan juga menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila agar kelak Indonesia tidak akan terjadi lagi korupsi. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dan materi-materi yang diberikan teman-teman sekalian bisa Izin Mas Dewa. Maaf, gimana? Izin, saya ingin menambahkan kesimpulan. Iya, boleh, silakan. Jadi saya dapat menyimpulkan pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia itu adalah kepada mahasiswa, karena kita tidak boleh lupa para koruptor yang sekarang adalah dulunya mahasiswa. Supaya untuk menyadarkan mahasiswa yang memang dahulunya mahasiswa sekarang koruptor, agar tidak terjadi lagi menjadi koruptor, maka kita harus melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini. Itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi hari ini. Ya, terima kasih Mas Gandel atas kesimpulannya. Ya, mungkin saya lanjutkan dari kata-kata saya yang tadi. Mungkin dari pembahasan kita hari ini bisa membantu, bisa menambah wawasan untuk kita sendiri. Juga kita bisa menggunakan materi-materi yang kita dapat hari ini agar bisa mencegah tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Mas.